Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju. Kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana gitu loh. Nah kan mulai para netizen berani memperdulikan Pak Prabowo setelah pidatonya yang seolah-olah takut untuk berpisah dengan Pak Jokowi atau Mulyono. Dan saya kira hal ini tentu membuat kita kecewa karena selama ini kita berharap terhadap Pak Prabowo agar bisa memperbaiki situasi di mana kerusakan demi kerusakan yang dilakukan oleh Pak Mulyono bisa diperbaiki, tetapi nyatanya semua itu sirna, bahwa Pak Prabowo memang betul-betul takut terhadap Pak Mulyono, dalam artian bahwa apa yang selama ini disorakan oleh netizen, Prabowo hanyalah sebuah boneka bagi Mulyono. Jabatannya sebagai presiden hanya formalitas, bukan sepenuhnya dikendalikan oleh dirinya, tetapi dikendalikan oleh Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, akibat pidatonya Pak Prabowo, sehingga netizen tidak hanya memparodikan, tapi memberikan komentar-komentar yang begitu menohok, begitu keras terhadap Pak Prabowo. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita simak dulu baik-baik bagaimana komentar-komentar para netizen ini. Langsung saja ke videonya. Nah, ini nih guys. Nah, selesai sudah. Selesai, Kemarin finish. Pak Jenderal, omon-omon. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Termasuk Kaisang, anak durhaka. Anak durhaka. Tulis Adili Jokowi. Adili Jokowi. Nah, ini nih sempat ramai, tapi menghilang lagi. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf sus Kemenhan itu menunjukkan emang layak itu. Tagar kabur aja dulu itu trending nasional, emang layak. Ya, gimana enggak? Di momen yang bersamaan Deddy dilantik, anggaran pendidikan kesehatan kita dipangkas, anggaran BMKG dipangkas, prediksi kita terhadap tsunami, gempa bumi itu akurasi jauh menurun. Ada layoff besar-besaran, PHK besar-besaran dari RRI, TVRI, ASN di level bawah itu kerja nggak pakai AC, lampunya padam. Di momen bersamaan Perpusnas nyaris saja membatasi jam operasionalnya. Di momen bersamaan Kemenkeu membatalkan beasiswanya gara-gara efisiensi ini. Belum lagi KPAI, LPSK juga terganggu kerjanya, padahal itu sama-sama penting. Tunjangan kinerja dosen, tukin dosen sampai sekarang nggak cair-cair. Daya beli menurun, kelas menengah juga jatuh miskin. Dilantiknya Deddy Corbuzier bersamaan dengan itu semua. Dan lebih mirisnya lagi, semua hal itu bersamaan dengan jargon dari pemerintahan sekarang yang sedang melakukan efisiensi. Omon-omon, bullshit. Efisiensi itu bullshit. Kalau ASN-nya disuruh gelap-gelapan, disuruh panas-panasan nggak pakai AC, tapi para pimpinan-pimpinan politiknya, pejabat-pejabat tingginya masih dikawal oleh patwal yang mahal itu. Naik kendaraan dinas yang mahal, rumah dinas yang mahal, gaji mereka juga nggak dipangkas, DPR nggak dipangkas, kepolisian nggak dipangkas, Kemenhan nggak dipangkas,
100 triliun lebih itu. Oh. Dari Deddy Corbuzier kita belajar. Kalau lo pengen dapat jabatan dan kekuasaan, jilat itu rezim. Kalau perlu, maki-maki pelajar, maki-maki anak kecil. Kata-katain mereka PA. Salam Pancasila. Peci Woi, merah. rakyat Indonesia, aku bisikin ya. Prabowo takut sama Jokowi. Ya, tak jelaskan secara sederhana. Inti kasusnya adalah pada permasalahan yang menimpa antara Gus Miftah dan Bahlil. Dari bobot kesalahan Gus Miftah lebih kecil daripada kesalahan Bahlil. Gus Miftah hanya menjolimi seseorang, satu orang, yaitu penjual es teh keliling yang lagi dagang di ceramahnya Gus Miftah. Sedangkan Bahlil kasusnya lebih besar, menjolimi hampir seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat kecil pengguna gas LPG 3 kg. Semua kalang kabut, semua resah. Nah, tetapi perlakuan yang dilakukan oleh Prabowo berbeda jauh. Ya, Gus Miftah langsung dicopot, diganti, dipecat. Sedangkan Bahlil tidak. Nah, ya. Lalu kemudian dari bobot bantuan, Gus Miftah ini membantu Prabowo memenangkan Pilpres kemarin begitu besar karena Gus Miftah berhasil mengambil suara dari basis suara PDIP di Jawa Tengah. Sedangkan Bahlil apa? Nah ya, Bahlil itu menteri kesayangannya Jokowi. Ya boneka lah, ya kacung lah. Ya, maka tidak dipecat. Artinya dari itu tadi, penjelasan sederhana tadi, bahwa Prabowo takut sama Jokowi. Karena apa? Bahlil dekat dan menjadi orang kepercayaannya Jokowi, sedangkan Gus Miftah tidak dekat. Ya, bukan kacung atau bukan orang dekatnya Jokowi. Maka perlakuannya berbeda. Di sini menyimpulkan bahwa Prabowo takut. Jelas takut. Ya, kalau nggak mau dibilang takut, ewo pekewo lah, nggak enak lah, kan gitu ya. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, apa yang menarik terjadi untuk kita tunggu nih. berikutnya. Akan banyak sekali masalah-masalah yang akan muncul. Pasti. Penjelasan saya ini mudah dimengerti kan? Nah, saya kadang-kala heran dengan orang-orang yang videonya bisa viral dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang jelimet, seolah-olah intelektual, tapi pepesan kosong, nggak ada isinya itu. Lalu dikomal-komal, ya, yang bela Jokowi, yang bela Prabowo, tapi isinya pepesan kosong. Ya maka berbahagialah dan beruntunglah kalian punya peci merah IQ tinggi Sang Pancasila. Ya, saya akan memberikan penjelasan-penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat kecil. Maka coba silahkan kalian komen apa yang saya sampaikan tadi, benar gak bahwa Prabowo takut sama Jokowi? Ternak bansos juga boleh ikut komen. Ternak Mulyono silakan komen, bebas ya. Oke, peci merah IQ tinggi Sang Pancasila.